Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengajukan usulan kepada DPR RI untuk menyuntikkan modal negara ke Badan Usaha Milik Negara. Tak tanggung-tanggung, 72,4 triliun rupiah diajukan untuk penyertaan modal negara alias PMN ke 12 perusahaan plat merah. Hutama Karya akan mendapatkan PMN yang paling besar, yakni lebih dari 31 triliun rupiah untuk penugasan pembangunan tol Trans Sumatera. Sementara itu, 250 miliar rupiah akan digelontorkan untuk Damri. Erick Thohir menyatakan usulan PMN pada 2022 sebagian besar berupa kompensasi atas penugasan dari pemerintah. Terdapat 80% PMN merupakan penugasan, serta 6,9% merupakan restrukturisasi. Erick juga mengatakan akan bekerja keras untuk sosialisasi dengan Kementerian Keuangan agar tetap menjalankan PMN dengan jumlah yang diusulkan. Konsumen Indonesia masih optimis melihat perekonomian saat ini dan beberapa bulan ke depan. Ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang naik dan berada di atas 100. Bank Indonesia melaporkan IKK pada Juni 2021 berada di 107,4, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang 104,4. Keyakinan konsumen terpantau membaik pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan kelompok pendidikan, serta pada mayoritas kelompok usia responden. Secara triwulan, keyakinan konsumen pada triwulan kedua 2021 terpantau menguat dan berada pada level optimis pada level 104,4, lebih tinggi dari level 88 pada triwulan 1 2021 maupun 82,1 pada triwulan kedua 2020. Bank Indonesia menilai kondisi ini perlu dijaga namun perlu dicermati akibat pelaksanaan PPKM darurat. Jumlah nomor tunggal identitas pemodal alias Single Investor Identification atau SID hingga pertengahan Juni 2021 melonjak 2,4 kali lipat atau 141% dibandingkan posisi 29 Desember 2020 lalu, di mana ketika itu jumlah SID baru mencapai 3,87 juta. Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI mencatat terdapat 9,33 juta SID per 15 Juni lalu. Selain itu, kenaikan jumlah SID juga didukung oleh pertumbuhan investor reksadana yang meningkat paling tinggi dibandingkan kenaikan jumlah investor efek dan SBN, yakni mencapai 51,96% sejak awal tahun. Direktur Utama KSEI Urip Budi Prasetyo mengungkapkan pertumbuhan signifikan jumlah SID disebabkan masuknya peserta tapera sebanyak 3,91 juta dalam sistem multi investasi terpadu atau S-Multivest KSEI yang beroperasi sejak 10 Juni 2021. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggugat 3 perusahaan teknologi terbesar Amerika Serikat yakni Facebook, Twitter, dan YouTube milik Google. Trump mengklaim dirinya dan kaum konservatif lainnya telah disensor secara salah. Trump mengumumkan gugatannya bersama 3 CEO perusahaan teknologi dalam sebuah konferensi pers di New Jersey, Amerika Serikat. Dalam gugatannya, Trump menuntut diakhirnya pelarangan, pembungkaman, dan daftar hitam serta pengucilan terhadap dirinya. Trump dan sejumlah politisi lain telah lama berdebat bahwa Twitter, Facebook, dan platform media sosial lainnya telah melanggar perlindungan. Namun dalam isi Undang-Undang Pemerintah Amerika Serikat tentang Kesusilaan Komunikasi tahun 1996 secara umum membebaskan perusahaan internet dari tanggung jawab atas materi yang diunggah oleh para pengguna. Tak lama setelah konferensi pers selesai, entitas politik Trump mulai mengirimkan pesan penggalangan dana yang menggambar-gemborkan tuntutan hukumannya dan meminta dukungan pendanaan terkait rencana gugatannya. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan alias OECD menyatakan sebanyak 22 juta pekerjaan telah hilang dari negara-negara maju karena pandemi COVID-19. Negara-negara kaya menghadapi ancaman meningkatnya tingkat pengangguran jangka panjang karena banyak pekerja berketerampilan rendah yang terlantar akibat pandemi berjuang untuk mengisi lowongan pekerjaan baru. OECD mengatakan jumlah pekerjaan di negara anggotanya kemungkinan belum kembali normal hingga kuartal ketiga tahun 2023. Namun negara di Asia Pasifik menunjukkan penanganan yang lebih baik terhadap krisis dan dinilai dapat meningkat jauh lebih cepat.